Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan rangkuman dari bab 1 dari perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lanjutnya kita bahas dari BPUPKI dulu ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI harus kalian ingat ya, dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Apa saja yang dibahasnya? Yaitu membahas tentang dasar negara. Siapa saja tokoh yang mengusulkan dasar negara? Nah, 3 tokoh yang mengusulkan dasar negara ialah Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Yang kedua, 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Nah, usulannya dari poin pertama itu ya, dari ketiga orang yang mengusulkan, dari Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Mr. Supomo. Nah, dan akhirnya dinamakan Pancasila. Poin-poin Pancasila tentunya kalian sudah tahu kan, dari sila pertama sampai dengan sila ke-5. Nah, yang ketiga, setelah sidang pertama dibentuknya panitia kecil atau dikenal panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 menyampaikan naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Poin yang keempat, sidang kedua BPUPKI berlangsung tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945, menghasilkan rumusan dasar negara yang termuat dalam naskah Piagam Jakarta. Nah, yang kelima, semangat kebangsaan merupakan semangat yang tumbuh dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai sebuah komitmen kebangsaan ya. Jadi komitmennya para pendiri negara adalah yang tadi ya, merumuskan dan menetapkan Pancasila untuk keberlangsungan hidup Indonesia yang merdeka. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah merupakan final ya, bersifat final karena sudah menjadi sebuah kesepakatan nasional atau disebut dengan konsensus yang diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Apa itu konsensus? Ya, konsensus itu adalah sebuah kesepakatan di antara keputusan yang disepakati bersama. Nah, selanjutnya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, 7 Agustus 1945, Jepang mengumumkan pembentukan PPKI. Memang awalnya Jepang yang mengusulkan untuk pembentukan PPKI. Tapi PPKI ini murni adalah bentukan Indonesia atau para pendiri negara. Yang kedua, 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. K.R.T. Radziman Weddiodiningrat berangkat ke Saigon untuk menemui Jenderal Terauchi di Saigon, Vietnam. Nah, di sini ada kesepakatan di mana Jepang meminta bantuan kepada Indonesia agar bisa kembali ke negaranya dengan selamat, dan oleh karena itu Indonesia pun meminta janjinya dari Jepang, di mana Jepang akan memberikan kemerdekaan sepenuhnya untuk Indonesia. Nah, yang ketiga, PPKI awalnya diusulkan tuh anggotanya 21 orang. Lalu tanggal 14 Juli 1945, Insinyur Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin. Ini tanggal 14 setelah Insinyur Soekarno kembali dari Saigon ya. Nah, poin kelima, penambahan anggota PPKI menjadi 27 orang ditambah 6 orang ya. Nah, yang poin keenam, tanggal 16 Agustus 1945,
di sini ada sejarah Rengas Dengklok ya. Kalau ada yang pernah mendengar, itu Rengas Dengklok ada di daerah Karawang, di mana tempat pengasingan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Widyodiningrat setelah pulang dari Saigon. Nah, tanggal 16 Agustus 1945 ini terjadi sejarah penjemputan paksa oleh para pemuda menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Jakarta agar segera mengumumkan kemerdekaan. Namun di sini sebelum mengumumkan kemerdekaan, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok dibawa ke rumah Laksamana Muda Maeda untuk merumuskan pembacaan teks proklamasi. Nah, selanjutnya tanggal 17 Agustus 1945. Kalian tahu kan ini tanggal 17 Agustus 1945 atau 17 Agustus sampai sekarang selalu diperingati sebagai hari besar bangsa Indonesia. Karena yang pertama, tanggal 17 Agustus itu pembacaan teks proklamasi Insinyur Soekarno yang merupakan pengumuman bahwa Indonesia saat itu telah merdeka. Pengumuman ini tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk seluruh dunia, yang mengumumkan bahwa Indonesia saat itu telah merdeka. Nah, untuk selanjutnya tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakanlah sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, diantaranya menghasilkan yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih presiden, yaitu Insinyur Soekarno sebagai presiden, dan wakil presiden yaitu Muhammad Hatta. Yang ketiga, hasilnya adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, poin yang ke-9, salah satu keputusan PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini bisa kalian bedakan ya, adanya perbedaan isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan naskah Piagam Jakarta yang dibuat di persidangan BPU PKI. Nah, ini untuk selanjutnya kita bahas perbedaan pembukaan Undang-Undang Dasar dan naskah Piagam Jakarta. Nah, di sini dapat kalian lihat pembukaan Undang-Undang Dasar. Lihat alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, lihat poin sila-sila Pancasilanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Dan empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah isi dari Pancasila. Nah, sedangkan diisi naskah Piagam Jakarta alinea keempatnya, kita lihat apakah sama dengan isi Pancasila atau poin Pancasila. Nah, lihat di alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, lihat poin pertamanya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, sama tidak dengan pembukaan Undang-Undang Dasar? Nah, di sini yang kedua, syariat Islam dan bagi pemeluk-pemeluknya yang poin pertama. Terus sila kedua, ketiganya sampai kelima itu sama ya. Nah, coba nanti kalian lihat perbedaannya tersebut dan coba mencari jawabannya. Kenapa di naskah Piagam Jakarta ini di alinea keempat akhirnya dirubah ke isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Kenapa nama Piagam Jakarta diganti menjadi nama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, coba kalian cari sejarahnya dan tuliskan di. Nah, untuk selanjutnya Ibu cukupkan Ibu cukupkan rangkuman dari bab 1 ini tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, semoga materinya bermanfaat untuk kalian, dan untuk selanjutnya silahkan kalian tuliskan tadi ya, tugas yang tadi, perbedaan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan naskah Piagam Jakarta. Tuliskan di buku masing-masing, hasilnya boleh dikirim lewat Google Classroom, dipoto ya. Kalau yang belum punya Google Classroom, silahkan kalian tuliskan saja. Nanti kalau sudah selesai, cukup kalian simpan. Apabila nanti ada kesempatan ke sekolah, boleh kalian bawa ke sekolah. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.